Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Maharani dari kelas 3 PSF dengan NIM 2017202249. Saya akan memaparkan materi tentang peranan statistik dalam penelitian, identifikasi data, perbedaan antara populasi dan sampel guna memenuhi tugas UTS mata kuliah statistik terapan. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu peranan statistik dalam penelitian. Sebelum kita masuk pada peranan statistik dalam penelitian itu, kita perlu tahu apa sih hubungannya antara statistik dengan penelitian. Statistik itu sendiri merupakan alat untuk menganalisis dan alat untuk membuat keputusan suatu data yang bersifat kuantitatif. Dan di dalam penelitian terdapat dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama ada penelitian kualitatif, yaitu temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan lainnya, dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti itu sendiri. Jadi, penelitian kualitatif ini tidak melalui prosedur statistika dan bersifat deskriptif. Kemudian yang kedua itu ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara ilmiah sehingga langkah-langkahnya sistematis. Data yang dikumpulkan tentang variabel objek berupa angka-angka, yaitu variabel numerikal dan variabel kategorikal. Penelitian kuantitatif ini dapat dilihat, dapat diukur, dan dapat disimpulkan. Dilihat dari pengertiannya, itu data yang dikumpulkan tentang data variabel objek berupa angka-angka, maka dapat dilihat bahwa penelitian kuantitatif ini menggunakan prosedur statistika. Nah, untuk menghasilkan kesimpulan yang bisa digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas, pada penelitian kuantitatif maka diperlukannya ilmu statistika. Kemudian, peran statistika terhadap penelitian. Yang pertama itu ada penentuan sampel. Statistik diperlukan untuk menghitung berapa jumlah sampel yang diperlukan agar mempresentasikan populasi. Yang kedua itu ada mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, diperlukan suatu instrumen yang valid dan reliable. Statistik berperan dalam menguji apakah instrumen yang digunakan sudah valid dan reliable. Kemudian yang ketiga itu ada menyajikan data. Dalam menyajikan data yang begitu banyak, diperlukan suatu teknik agar data tersebut lebih interaktif dan mudah dipahami oleh orang awam, misalnya dengan dibuat tabel atau diagram. Kemudian yang keempat itu ada analisis data. Tentu saja kegunaan utama statistik itu adalah untuk menganalisis data dalam menguji hipotesis. Nah, dalam hal ini ada beberapa teknik yang dapat digunakan seperti regresi, ANOVA, dan lain-lain. Kemudian, berikutnya adalah identifikasi data. Yang pertama itu ada data berdasarkan cara memperolehnya. Satu, ada data primer. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari objek atau objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun individu atau organisasi. Kemudian yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Berikutnya itu ada data berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal, lisan atau kata bukan dalam bentuk angka. Yang kedua itu ada data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Kemudian berikutnya ada data menurut waktu pengumpulannya. Kesatu ada data berkala atau disebut juga dengan data time series. Data berkala ini adalah data yang
Datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Kemudian yang kedua itu ada data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Kemudian yang terakhir ada data berdasarkan sumber datanya. Yang pertama itu ada data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya itu ada data keuangan, data pegawai, data produksi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya, ada data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan populasi dan sampel. Populasi itu sendiri merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti dan seluruh variabelnya yang terkait dengan topik pada penelitian. Kemudian, sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri, dan nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Jadi, populasi itu merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti, dan sampelnya itu adalah bagian dari populasinya yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri, atau sering disebut juga dengan contoh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.